Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu lagi di podcast Patkis dengan judul Ambisi untuk Prestasi. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu ketua dari Departemen R&D. Ada Kak Habibi. Kak Habibi, apa kabar Kak? Waalaikumsalam. Oke, baik Dewi. Dewi Gimana apa nih Kak kabar? kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Dewi baik. Alhamdulillah juga nih Kak. Apalagi sekarang Palembang lagi PPKM ya Kak, jadi kita lebih banyak aktivitas di rumah nih ya. Iya sih, dari PSBB transisi, PPKM mikro, terus ini PPKM darurat. Udah kayak apa ya? eh, serial gitu loh. Iya, iya bener juga nih ya. Tapi nggak apa-apa nih. Jangan malah buat semangat belajar kita itu jadi luntur ya. Oh ya, sebelumnya Dewi juga mau ngucapin terima kasih nih kepada Kak Habibi yang sudah menyempatkan hadir untuk di podcast kita pada hari ini. Oke. Jadi apa yang mau dibahas nih Dewi? Kali ini kita akan membahas dengan tema ambisi untuk prestasi nih Kak. Menurut Kakak, apa sih arti ambisi itu sendiri? Ambisi itu sendiri adalah sesuatu yang didasari dari niat, terus dilanjutkan dengan tekad, barulah menjadi ambisi. Sesuai dengan eh, Nabi itu kan udah pernah ngomong tuh, inama bin niat. Jadi segala sesuatu diawali dengan niat. Jadi amal atau segala perbuatan yang kita lakukan atau ambisi-ambisi yang kita lakukan itu pasti diawali dengan niat. Jadi ada tiga tingkatan, niat, terus baru tekad, barulah menjadi ambisi. Misal contoh nih, Dewi pengen jadi polisi, punya ambisi jadi polisi. Otomatis yang pertama kali terbentuk adalah niat. Oh, Dewi pengen jadi polisi, pasang niat dulu tuh. Baru niat, terus barulah dilanjutkan dengan tekad. Tekadnya gimana itu? Cari segala sesuatu yang berhubungan dengan polisi, bagaimana cara untuk menjadi polisi, terus barulah dilanjutkan dengan perbuatan. Maka ketika niat diteruskan dengan hal-hal yang berbau dengan apa yang diniatkan, terus juga dilanjutkan dengan perbuatan, maka barulah menjadi ambisi. Jadi gitu. Wah, panjang juga ya untuk pengertian ambisi itu sendiri. Mengapa sih Kak kita itu harus ambis? Mengapa kita harus ambisi itu lebih biar hidup kita tuh lebih terarah gitu loh. Jadi misal nih, kasih gambaran terus ya. Misal nih Dewi ini pengen jadi pengusaha, otomatis Dewi itu harus melakukan segala sesuatu yang agar nantinya itu Dewi itu bisa menjadi pengusaha tuh. Jadi mulai dari belajar, perilaku, dan segala hal sesuatu itu harusnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan tujuan atau ambisi yang Dewi inginkan. Jadi setiap manusia itu sebenarnya itu pasti ambis. Karena apa? Pasti setiap orang tuh punya tujuan loh. Oh, sekarang gue ini udah jadi mahasiswa nih. Otomatis segala hal sesuatu itu harus didapetin. Contoh setiap mahasiswa itu sudah pasti memiliki tujuan. Karena apa? Karena nggak mungkin dia tuh kuliah ya tanpa ada tujuan. Walaupun terkadang dia tuh ada salah, orang sering nyebutnya itu salah jurusan. Salah jurusan. Dia tuh sebenarnya punya tujuan. Misal nih, dia ini pengen jadi koki. Namun malah karena ada tuntutan, baik itu dari orang tua atau tuntutan dari lingkungan, sehingga menyebabkan dia itu enggak kuliah yang berbau dengan koki. Misal contoh, dia itu kuliah malah ke jurusan hukum. Tapi segala hal sesuatu yang dia lakukan pasti bakalan ada keterkaitan atau hubungannya dengan yang memasak-masak. Misal dia ikut organisasi di kampusnya yang di fakultas hukum tadi atau jurusan hukum, ada acara, otomatis dia akan menampakkan dirinya bahwasanya dia itu punya kelebihan dalam memasak.
misal kumpul-kumpul tuh lagi makrab atau lagi ngapain, otomatis dia bakalan mencerminkan atau menunjukkan jati dirinya bahwasanya oh gini nih, gue ini bisa loh masak. Juga kenapa kita harus ambis juga biar apa ya? Biar lebih tertata tujuan ke depan. Mungkin itu aja. Baik nih Kak. Untuk ambis itu sendiri pastinya kita nih ini punya target ya Kak. Mau itu target planning jangka pendek atau jangka panjang. Menurut Kakak nih, ada nggak sih Kakak itu target planning jangka pendek atau jangka panjangnya? Kalau buat target itu sudah pasti ada. Eh misal nih target jangka pendek, nggak usah muluk-muluk sih. Misalnya target jangka pendek ini misalnya target dalam 1 semester ke depan. Sekarang kan lagi masa peralihan nih dari semester 4 menuju semester 5. Jadi dari sekarang mumpung lagi liburin udah buat rancangan nih target atau segala sesuatu yang ingin diraih pada saat 1 semester ke depan. Misal karena dapat nilai yang tidak terlalu apa ya, bagus sih bagus, cuman ada rasa kurang puas. Lebih condong untuk target lebih meningkatkan lagi bagaimana bisa meningkatkan nilai, contoh seperti di IPK. Terus juga ada target buat terus nambah apa itu prestasi, ikut lomba, ikut apa ya, ikut hal-hal yang lebih mengasah soft skill dikarenakan juga udah hampir menuju semester-semester akhir tuh kan. Terus juga kalau dibicara ambisi jangka panjang itu mungkin after kuliah. Mungkin dari nanti setelah kuliah lebih punya ambisi buat apa ya? Buat memperbaiki, bukan memperbaiki sih, untuk membangun relasi. Punya ambisi buat lebih banyak mengenal orang-orang lain. Eh, Ketika kita banyak mengenal orang lain, maka kita tuh lebih bisa membuka wawasan, membuka pikiran, juga menambah relasi. Contoh misal nantinya kita pengen kerja, oh di sana gue punya teman nih. Siapa tahu dia bisa bantu dalam artian tanda kutip bukan sebagai orang dalam, tapi lebih apa ya? Lebih tahu karena misal kita punya teman nih di salah satu perusahaan A. Perusahaan A tersebut sedang oper rekrutmen karyawan. Dikarenakan kita punya teman di situ, kita lebih bisa tahu apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan dan hal-hal apa saja yang menjadi eh, apa ya, nilai plus atau nilai yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut. Dengan begitu kita dapat satu langkah lebih maju daripada pelamar-pelamar yang lain. Karena ambisi itu bukan hanya sekedar meraih prestasi atau apa ya, atau segala sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang dapat dihasilkan. Tapi ambisi itu juga dapat diartikan punya relasi, punya jabatan, ataupun dapat meraih hal-hal yang lainnya. Mungkin itu saja, Dewi. Oke Kak, nih Kak, tentunya kan dalam menentukan target-target itu kita punya waktu sendiri ya. Sejak kapan sih Kakak mulai buat-buat target untuk berambisi itu sendiri? Kalau buat target itu sendiri, udah mulai pasang target tuh udah dari SD sih. Soalnya waktu SD itu punya guru, wali kelas itu yang emang benar-benar support, merubah cara berpikir dari Habibie yang dulunya on dalam matematika, berubah menjadi orang yang pengen terus belajar matematika. Tapi itu cuma bertahan sampai SD aja sih. Selepas dari SD, udah apa itu? Ketika sama matematika malah bodo amat. Soalnya waktu SD itu kami itu diajarin ketika berjumpa dengan suatu masalah atau problem di matematika, kalian harus berpikir berbeda. Ketika kalian bertemu 2 dikali 2 sama dengan 4, kalian itu harus berpikir dengan cara berbeda.
bagaimana menjumlahkan 2 kali 2 itu dapat angka 4 dengan cara yang lain. Dengan begitu kami tuh disuruh untuk berpikir liar. Berpikir liar dalam artian jangan berpikir dalam satu arah. Berpikirlah dari berbanyak arah. Dengan begitu wawasan kalian itu akan luas. Maka dari SD itu udah pasang niat. Oh, gue ini waktu nantinya pas pun pengen jadi orang yang disebutin tuh. Soalnya waktu SD itu ada tradisi orang-orang yang dapat nilai 100 di UN matematika. Oh iya, kami tuh terakhir kali yang merasakan UN secara nasional itu angkatan kami waktu SD. Setelah angkatan kami 2012, 2013-nya itu udah nggak ada lagi itu di SD. Jadi di situ di waktu SD itu ada tradisi orang yang dapat 100 itu eh, maju ke depan waktu perpisahan, dikasih apresiasi dari kepala sekolah. Namun disayangkan waktu SD itu cuma dapat nilai perolehan UN itu di angka 95. Tapi dari situ belajar bahwasanya ketika memasang target, pasanglah plan-plan selanjutnya. Misal contoh, eh, Dewi nantinya after dari kuliah nanti pengen jadi apa ya? Misal contoh aja pengen lanjutin studi di luar negeri. Itu plan A. Misal contoh pengen studi di Durham, di Inggris, Durham University. Tapi ketika Dewi gagal di plan A, Dewi itu harus punya plan-plan lainnya sehingga ketika gagal di plan A nggak sakit hati, punya plan-plan cadangan. Maka dari itu orang tuh sering berkata bermimpilah setinggi langit agar nanti jatuhnya di gugusan bintang-bintang. Kita tuh ketika membangun ambisi atau membangun target, buatlah plan cadangan A, B, C, D, E. Misalnya gagal di A, masih ada plan B. Gagal di B, masih ada di plan C. Tentunya kita itu eh, dalam membangun target, jangan sampai niatin bahwasanya harus dapat. Terkadang kita tuh sudah dikasih Allah sama hal-hal yang baik, yang orang lain menginginkan itu, namun kita tuh sudah pernah dapat. Ketika membangun ambisi, itu juga harus dibarengi dengan syukur. Misal contoh udah punya ambisi buat buat ikut lomba tingkat nasional, pengen juara. Ingat, sebelumnya ketika kita ingin ikut lomba nasional, sudah pasti kita itu pernah juara di lomba kancah-kancah di bawahnya. Baik itu regional, provinsi, pasti kita sudah pernah dulu juara di tingkat tersebut. Barulah terbangun PD, terbangun apa ya? Terbangun percaya diri di dalam diri sehingga kita tuh bisa buat menang di lomba kancah nasional. Setidaknya ketika kita sudah ada rasa syukur, ketika kita gagal dalam meraih ambisi tersebut, kita tidak terlalu sakit hati karena Allah sudah memberikan hal-hal sebelumnya. Jadi ketika kita sudah pasang target, misal contoh saya tadi udah pasang target dari SD, sampai sekarang pun masih pasang target. Contoh aja seperti waktu kuliah ini loh. Waktu awal masuk kuliah, ini udah pasang target. Bahwasanya selama kuliah ini aku pengen ngerasain dapat IPK 4, pengen ikut lomba tingkat nasional, pengen dapat juara di tingkat provinsi, pengen dapat juara di tingkat regional, pengen kenal sama anak-anak dari kampus lain, pengen bisa deket sama dosen, dan semuanya terkabul. Bahkan terkabul sebelum menjadi cutting. Tepatnya itu di semester 2, semua hal yang diambisikan menjadi target tersebut udah terkabul semua di semester 2. Udah ngerasain IPK 4, udah ngerasain bisa deket sama dosen, bisa kenal dosen, deket juga bisa ikut lomba tingkat nasional, bisa dapet prestasi menang juara ini, juara itu. Semua udah terkabul.
ambisi itu tidak segala hal yang bersifat negatif. Terkadang orang akan menjudge diri kita itu, ih apa sih terlalu ambis, ih itu tuh orang itu tuh apa ya, apatis, hanya mikirin ambisinya sendiri. Padahal tidak selalu hal-hal ambis itu bersifat negatif. Mungkin orang tuh berpikir kita seperti itu tuh dikarenakan dia kurang bersosial dengan kita. Mungkin itu aja Dewi. Wah, bener banget nih, Kak. Terkadang juga ya orang-orang yang ambisi itu tuh suka kayak dipandang, eh ini kayaknya ini banget ya, apatis banget ya. Padahal kan emang ada goals sendiri ya untuk kita sendiri, tujuan apa sih yang mau kita bangun. Oke nih Kak, ngomong-ngomong tentang organisasi nih Kak ya. Menurut Kakak nih ya, kira-kira dengan adanya organisasi berpengaruh atau mengganggu sih Kak dalam kita menggapai prestasi? Serta dalam planning Kakak jangka pendek dan jangka panjang tadi nih Kak. Sebenarnya organisasi itu nggak bakal mengganggu selagi kita itu berada di tempat yang tepat. Bergabunglah dengan orang-orang yang satu pemikiran atau satu tujuan. Karena apa? Karena tujuan dari organisasi itu tersendiri adalah sekumpulan orang yang ingin meraih tujuan secara bersama-sama. Dan juga dikarenakan kakak bergabung di Pakis, so pasti tujuan dari Pakis itu tersebut adalah ukhuwah, dakwah, ilmiah, eh, mem- mempererat ukhuwah, menyampaikan dakwah, dan berpikir secara ilmiah. Otomatis ya tujuan yang diinginkan atau goals yang ingin dicapai adalah ya dari tujuan itu tersendiri untuk apa itu ya, mempererat ukhuwah dengan seluruh KC-KC atau kelompok studi ekonomi Islam di Indonesia. Kita bangun ukhuwah, kita saling kenal, dan juga kita menyampaikan dakwah mengenai ekonomi Islam dan berpikir ilmiah. Menurut kakak, kalau itu sendiri atau organisasi itu, selagi kita dapat memilih dengan tujuan kita nantinya, misal contoh, kita ini kan sekarang kan sebagai mahasiswa ekonomi Islam, tentunya hal-hal yang kita lakukan itu haruslah hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan. Misal kita mahasiswa ekonomi Islam, terus kita bergabung di organisasi ekonomi konvensional, otomatis itu enggak apple to apple. Atau bahkan kita bergabung di organisasi yang tidak ada kaitannya sedikit pun dengan eh, ekonomi Islam, otomatis itu juga bakal mengganggu kuliah sih. Tapi terlepas, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda, juga memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Selagi dia dapat apa ya, dapat menyesuaikan dirinya dan dapat mengatur waktunya, it's no problem. Mungkin itu aja sih Dewi. Kuliah organisasi itu nggak bakalan ganggu kuliah. Contohnya seperti Dewi kan. Kalau kakak lihat sih Dewi itu aktif banget kan di banyak organisasi. Itu Dewi sebenarnya keganggu nggak sih kuliahnya? Tergantung manajemen waktu sih Kak. Gimana cara kita memanage antara kuliah sama waktu kita organisasi. Dewi ikut berapa organisasi? Kalau di kampus itu Dewi ikut 3 Kak. Wah, 3. Banyak juga ya. Kakak yang cuma ikut satu aja masih agak pusing-pusing bagi waktu. Kuliahnya aman kan Dewi? Soalnya, hmm? Kuliah Dewi aman kan? Alhamdulillah aman kok Kak. IPK-nya pasti di atas 3,5.
Wah, ngomong-ngomong tentang IPK, alhamdulillah sih Kak, masih di Aman. angka aman kok. Oke, siap. Jika organisasi itu sangat berpengaruh ya, berarti dalam kita menggapai ambisi, dalam kita menggapai prestasi, apalagi kan terkenal nih Kak ya, yang kayak katanya anak organisasi itu tuh pasti yang rata-rata yang pinter ngomong, yang pinter berbaur. Emang bener sih menurut Dewi, karena dalam kita itu bergabung di dalam organisasi itu sendiri, kita tuh kayak malah buka wawasan kita tentang kita bertemu dengan orang lain, cara kita menyikapi suatu masalah. Hal itu sih yang ngebuat kita tuh jadi kualitas kita itu bisa jadi lebih baik sih, Kak. Makanya, untuk mahasiswa itu sangat penting sih ikut organisasi. Juga sebagai mahasiswa, kita tuh jangan sampai jadi mahasiswa kupu-kupu. Terkadang emang ada beberapa orang yang mungkin di kampus dia kelihatan kupu-kupu tuh, tapi ketika di luar kampus udah kayak singa. Siapapun kenal sama dia. Sebagai mahasiswa, kita tuh terkadang perlu orang lain untuk membangun relasi. Ketika mahasiswa hanya mengandalkan apa ya? Mengandalkan diri sendiri itu agak susah dikarenakan kita tuh manusia adalah makhluk sosial, so pasti kita perlu orang lain. Bener banget nih, Kak. Eee, kita ini kan ikut, organisasi ya, Kak. Menurut Kakak nih, apa sih sumbangsi Pakis dalam membangun mimpi-mimpi Kakak itu sendiri? Waduh, ini agak berat ya. Kalau ditanya sumbangsi, so pasti dari menurut kakak, sumbangsi Pakis itu ya banyak sekali sih. Ya tentu setiap orang yang ada di Pakis itu merasakan hal-hal yang berbeda-beda. Contoh dari kakak, di Pakis sendiri, selain kakak dapat poin plus prestasi, relasi, juga apa ya, juga Pakis juga membangun branding kakak, self branding kakak itu sendiri dibangun dari Pakis. Orang-orang atau dosen-dosen itu bakalan inget, oh Habibie itu anak Pakis loh, oh Dewi itu anak Pakis loh, oh si A itu anak Pakis loh. Setiap orang itu pasti bakalan dikenal orang lain dengan hal yang melekat pada dirinya. Tentu kalau dibicara maksudnya itu berbicara mengenai sumbangsi itu sangat banyak. Sulit kalau buat dijelasin satu-satu. Kalau dijelasin satu-satu takutnya nanti malah kayak apa ya? Kayak sarasehan kali. Mungkin apa sih yang Dewi rasain selama di Pakis? Yang Dewi rasain nih, Kak, ya, pertama kali Dewi gabung Pakis itu tuh Dewi suka sama orang-orangnya nih, Kak. Pertama, orang-orangnya tuh kok banyak banget ya yang bisa berprestasi di sini. Itu jadi kayak buat motivasi dalam diri sendiri ya. Wah, kok kating-kating yang lain bisa gini, pokoknya nanti aku juga harus bisa deh. Oh, tapi nggak apa Terus itu juga nggak insecure kan sama sama teman-teman yang bergabung di kating-katingnya. Pakis loh. Kalau insecure itu tuh ada hal Kak sedikit. Kadang kan suka mikir, wah hebat banget ya. Kakak ini bisa langsung masuk di go internasional. Terus teman-teman lain juga menang-menang olimpiade. Lebih ke memotivasi diri sendiri aja sih, Kak. Terus juga nih, Kak, untuk teman-teman yang bergabung di Pakis itu juga orang-orangnya itu enak-enak loh. Ramah-ramah yang pastinya juga kayak effort dan ngajari kita banget. Gini loh caranya untuk ikut olimpiade, gini loh caranya untuk ngebaur sesama teman. Jadi lebih ke ngerasa beruntung banget sih aku gabung di Pakis gitu sih, Kak. Oke, siap. Nih ya, Kak, eh, dalam pengaruh lingkungan itu sendiri kan, dalam kita mewujudkan mimpi-mimpi,
apakah dengan banyaknya ambisi itu membuat kita itu jadi kayak milih-milih temen nih? Karena ada yang bilang juga kan temen itu sangat mempengaruhi kita ya. Menurut kakak itu gimana sih? Kalau milih teman itu nggak ada alasan sih. Ketika kita bergabung di organisasi, kita tuh sebenarnya udah menjadi orang yang terbuka. Karena apa? Karena orang di organisasi itu lebih cenderung adalah orang-orang yang ekstrovert. Apa? Orang-orang yang ingin berbaur atau orang-orang yang ingin mengenal. Bila orang itu introvert, otomatis so pasti dianya eh, apa ya? Nggak bakal memilih untuk ikut organisasi secara dia itu orang tertutup, ekstrovert, introvert. So pasti dia lebih milih buat ya diem. Tapi terkadang orang yang di organisasi itu ya nggak terlepas dari apa ya, lingkaran-lingkaran, banyak lingkaran. Contoh seperti kita di dalam kelas itu nggak semuanya di dalam kelas itu kan satu pemikiran. Misal nih satu kelas ada 30 orang, itu nggak mungkin satu kelas tersebut 30 orang itu satu otak yang memiliki satu otak atau satu pemikiran. Pasti suatu kelas itu punya terbagi oleh geng-geng nih. Misal contoh eh, si A B C D E ini geng geng satu, terus F G H I J geng dua. Itu mungkin mungkin di organisasi juga mungkin ada seperti itu. Contoh eh, di banyak organisasi ada sebagian orang yang itu apa ya, tertutup, tidak ingin tidak ingin apa ya, tidak ingin menampakkan diri, atau orang yang tergolong apa ya, muba. Misal contoh nih ya, nggak usah jauh-jauh pembahasannya. Ada di organisasi itu orang-orang itu terbagi menjadi 5. Satu manusia wajib, dua manusia sunnah, tiga manusia makruh, empat manusia mubah, lima manusia haram. Karena apa? Karena di organisasi itu pasti ada orang yang wajib. Karena wajib organisasi itu bakalan sulit berjalan bila nggak ada orang ini. Terus juga ada jenis orang yang sunnah. Kenapa orang sunnah? Dikarenakan dia ini diperlukan bila sewaktu-waktu orang yang wajib itu nggak datang atau orang yang wajib itu memerlukan bantuan. Terus ada juga manusia yang mubah. Ada nggak ada dia itu organisasi itu tetap bakal berjalan seperti biasa. Nggak ada hambatan, nggak ya nggak bukan nggak berarti dia ini diperlukan. Cuman ya kalau dia ada atau tidak dia itu no problem. Mungkin dapat diartikan sebagai partisipan. Ada juga orang ini bersifat makruh. Kenapa makruh? Ada dia, nggak apa-apa. Nggak ada dia, lebih baik. Mungkin ini lebih condong orang yang paling banyak makan kali ya. Terus ada orang yang bersifat apa ya, haram. Jangan sampai haram sih. Jangan haram bahasanya itu apa ya? Dibenci. Dikarenakan eh, tidak semua orang dalam organisasi itu punya pemikiran yang baik. Pasti ada orang yang pemikiran yang menyimpang. Namun tentu itu setiap organisasi pasti sudah menyiapkan strategi-strategi yang biar jangan sampai atau apa ya, menyiapkan manajemen risiko bila ada orang-orang yang tidak diinginkan untuk menghancurkan organisasi tersebut atau mengganggu tujuan dari organisasi tersebut. Misal contoh di Pakis, yang tujuannya ukhuwah ini ya, bila ada orang-orang yang ingin merubah yang dari ukhuwah ilmiah politik, otomatis orang itu bakalan apa ya, bakalan cepat untuk ditiadakan karena secara tidak langsung orang itu merubah tujuan dari organisasi tersebut. Mungkin itu aja Dewi. Oke nih Kak, menurut kakak sendiri nih, ada nggak sih tips and trick dalam menggapai prestasi itu? Oke, kalau buat tips and trick itu sebenarnya mudah.
bangunlah tujuan dari awal. Ingin sedikit mencontoh dari Gontor. Kalau di Gontor tuh ada kata-kata yang mengatakan ke Gontor, kamu mau ke Gontor, apa yang kau cari? Mungkin ini diubah lagi ke dalam organisasi. Masuk Pakis, apa yang kau cari? Ketika yang kita cari itu relasi, maka kita akan mendapat atau apa ya, hal yang kita dapat hanyalah sebatas relasi. Namun apabila yang kita tuju adalah prestasi, maka hal yang kita dapat hanya sebatas prestasi. Namun bila hal yang kita tuju adalah prestasi, organisasi, dan relasi, maka semua hal tersebut akan kita dapat. Buat tips and trick itu sebenarnya ya itu tadi balik lagi ke awal, ke Pakis atau ikut organisasi, apa yang kau cari. Tapi kalau ingin berprestasi, ya banyak-banyak membaca, selain membaca juga lihatlah segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Jangan hanya berpikir pada dari satu sisi. Mungkin itu aja. Ngomong-ngomong tentang tips and trick nih Kak, ada nggak sih Kak saran untuk mahasiswa dalam memilih organisasi menurut Kakak nih? Oke, kalau tips and trick saran dalam memilih mahasiswa apa itu mahasiswa dalam memilih organisasi itu kita ambil eh, kata-kata dari Gontor. Kalau di Gontor tuh ada kata-kata yang mengatakan ke Gontor apa yang kau cari. Maka kita balik, ikut organisasi apa yang kau cari. Ikutilah organisasi sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan passion. Bila ingin mengajar hal-hal yang bersifat jabatan, maka ikutilah organisasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Bila ingin ikut organisasi yang berkaitan dengan aksi masyarakat, ikutilah organisasi yang berkaitan dengan apa ya? Dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Bila ingin ikut, bila ingin berprestasi, maka ikutilah organisasi yang eh, berkaitan dengan hal tersebut. Namun bila ingin dapat semuanya, di Pakis adalah pilihannya. Mungkin itu aja. Oke nih Kak, ada closing statement-nya nggak? Kalau closing statement, mungkin sedikit aja. Eh, Ketika ingin membangun suatu ambisi, jangan lupa untuk bersyukur agar nanti tidak sakit hati terhadap kegagalan yang menimpa. Segala sesuatu bukan hanya perayaan, namun pasti bakalan ada kegagalan yang datang. Bersyukur dengan apa yang sudah didapat. Jangan terlalu nafsu dengan hal-hal yang belum pasti. Mungkin itu aja. Oke, nggak terasa juga waktu kita udah kurang lebih setengah jam ya Kak di podcast Waduh, kali ini. udah nggak kerasa ya. Iya, Padahal tadi niatnya cuma 10 menit loh. Nggak ada niat buat setengah jam. soalnya pembahasan kita kali ini cukup menyenangkan ya tentang ambisi untuk prestasi. Mungkin podcast kita kali ini cuma sampai sini dulu aja nih Kak. Soalnya pertanyaan-pertanyaan Dewi juga mengenai ambisi untuk prestasinya juga udah habis nih Kak. Oke, siap. Thank you, Dewi. Oke, teman. Sampai jumpa di podcast gosip selanjutnya. Ngobrol asik bareng Pakis.